Selamat malam semuanya. Hari ini kita akan membahas tentang normalisasi basis data ya. Nah, normalisasi basis data ini sangat penting nih buat kalian ya kan. Kalau kalian mau bikin database, kalian harus tahu nih yang namanya normalisasi. Nah, untuk normalisasi ini, kompetensi dasarnya adalah kalian dituntut untuk bisa memahami konsep dasar normalisasi ya, serta proses yang terjadi di dalam normalisasi. Yang kedua adalah menggunakan proses normalisasi dalam membentuk model data relasional. Nah, itu kompetensi dasar yang harus kalian miliki setelah mempelajari normalisasi database ini. Nah, perancangan basis data itu memerlukan basis data yang efisien. Efisien dalam arti efisien dalam ruang penyimpanan, ya kan? Cepat dalam mengakses dan mudah dalam memanipulasi data. Dalam merancang basis data itu dilakukan dengan 2 tahap, yaitu yang pertama adalah menerapkan normalisasi, yang kedua membuat model entity relationship diagram. Nah, hari ini kita akan bahas tentang normalisasinya dulu. Normalisasi adalah sebuah proses ya untuk membentuk struktur basis data sehingga sebagian besar ambiguity bisa dihilangkan. Nah, tahapan normalisasi dimulai dari tahap yang paling ringan yaitu tahap 1NF hingga yang paling ketat yaitu 5NF. Nah, tapi biasanya si perancang sistem basis data ini biasanya hanya sampai tingkat 3 ya kan, atau BCNF. Itu pun udah cukup sebetulnya ya kan. Ini udah cukup memadai untuk menghasilkan tabel-tabel yang berkualitas baik. Nah, sebuah tabel dikatakan baik atau efisien atau normal jika memenuhi 3 kriteria nih. Ada 3 kriteria untuk sebuah tabel dikatakan baik. Yang pertama adalah jika ada dekomposisi atau penguraian tabel, maka dekomposisinya harus dijamin aman. Nah, maksudnya aman di sini adalah lossless join dekomposisi. Artinya, setelah tabel tersebut diurai, dipecah maksudnya, atau didekomposisi menjadi tabel-tabel baru tersebut bisa menghasilkan tabel semula dengan sama persis. Jadi begitu tabelnya dipecah, ya kan? Tabel-tabel pecahannya itu mesti memiliki hubungan relasi, ya kan? Sehingga kalau kita bikin sebuah tabel atau sebuah report dari tabel-tabel itu, kita masih bisa, atau kita membuat sebuah tabel transaksi, kita masih bisa mengakses data-data yang ada di tabel-tabel tersebut. Nah, itu yang namanya lossless join decomposition. Nah, itu ya. Yang kedua adalah terpeliharanya ketergantungan fungsional pada saat perubahan data atau dependency preservation. Nah, itu. Yang ketiga, tidak melanggar boycott normal form atau BCNF. Nah, yang mengenai BCNF ini akan dijelaskan kemudian. Nah, jika kriteria ketiga atau BCNF tidak dapat dipenuhi, maka paling tidak tabel tersebut tidak melanggar bentuk normal tahap ketiga atau third normal form atau 3NF. Jadi kalau kriteria yang BCNF tidak dapat dipenuhi, ya kan, maka minimal si tabel yang kita buat itu tidak melanggar bentuk normal tahap ketiga, ya kan. Nah, itu apa namanya, sebuah tabel dikatakan efisien atau baik atau normal kalau memenuhi 3 kriteria tersebut. Yang pertama adalah jika dekomposisi atau tabel tersebut diuraikan, maka dekomposisinya
harus dijamin aman dari lossless join decomposition. Yang kedua, terpeliharanya ketergantungan fungsi, ya kan, pada saat perubahan data atau dependency preservation. Yang ketiga, tidak melanggar boycott normal form atau BCNF. Nah, selanjutnya ada namanya tabel universal. Nah, tabel universal ini merupakan sebuah tabel yang merangkum semua kelompok data yang saling berhubungan, bukan merupakan tabel yang baik. Jadi tabel universal ini semua data yang ada di database itu digabungkan dalam satu file sendiri, namanya tabel universal nih. Isinya semua tabel, dari tabel master, data transaksi, semuanya ada, gitu kan. Nah, ini bukan merupakan tabel yang baik, ya kan, karena tabel ini biasanya tabel keseluruhan. Nah, contohnya seperti ini nih. Ini adalah tabel universal siswa. Jadi di tabel ini ada nomor induk mahasiswa. Kalau di sini NRP ya. Ada nama mahasiswa, ada alamat, ada kode kuliah, ada nama kuliah, ada SKS, ada kode dosen, nilai huruf, nama dosen, alamat dosen. Nah, ini berarti si tabel ini cerita tentang mahasiswa dan dosen, ya kan, dan nilai, ya gitu kan. Ini biasanya di satu sistem. Nah, ini namanya tabel universal nih. Tabel universal ini isinya apa? Di sini ada tabel mahasiswa nih, cerita tentang mahasiswa. Ada tabel mata kuliah, ya kan. Ada tabel dosen, ya kan. Ada tabel nilai. Nah, berarti ini sistem mungkin diambil dari sistem akademik, ya kan? Akademik ya. Jadi ada tabel mahasiswa, tabel kode tabel mata kuliah, tabel nilai, dan tabel dosen. Ini bukan suatu contoh yang baik ya, karena sini semua tabel ada, gitu ya kan. Nah, kita lanjut selanjutnya nih. Selanjutnya adalah fungsional dependensi. Fungsional dependensi adalah ketergantungan secara fungsi, ya kan. Nah, ini adalah kita harus bisa menganalisa sebuah tabel itu memiliki yang namanya fungsional dependensi atau tidak. Kenapa? Karena fungsional dependensi ini akan menentukan sebuah tabel, ya kan. Tabel tersebut misalnya termasuk normalisasi 1, 2, 3. Nah, ini bergantung pada fungsional dependensinya. Kita lihat ya. Notasi A memiliki ketergantungan fungsi dengan B, ya kan. A dan B adalah atribut dari sebuah tabel. Atribut berarti nama tabel, isinya ya. Nah, berarti secara fungsional, A menentukan B, atau B tergantung pada A. Nah, ini notasinya seperti ini. A, tanda panah B. Jika dan hanya jika ada dua baris data dengan nilai A yang sama, maka nilai B juga sama. Ya kan? Jadi kalau ada dua baris data dengan nilai A yang sama, maka nilai B juga sama, gitu kan? Karena si B tergantung fungsi dengan A. A menentukan B, B tergantung pada A. Nah, selanjutnya ada notasi A tidak tergantung fungsi pada B, atau A tanda silang tidak tergantung dengan B. Ini adalah kebalikan dari notasi sebelumnya. Jadi kalau yang notasi seperti ini berarti A tergantung dengan B, kalau ini A tidak tergantung B, ya kan, B juga tidak tergantung pada A. Nah, kita lihat ya notasinya. Nah, ini adalah contoh tabel nilai. Fungsional dependensi, contohnya tabel nilai. Nama kuliah, struktur data, NRP, ini nomor, kalau di kita sih NIM, ya kan. Kita sebut NIM aja ya. NRP-nya 98001, nama mahasiswanya Ali Akbar, nilai hurufnya A. Kita lihat nih. Nah, di sini fungsional dependensi dari tabel nilai seperti ini jadinya ya. NRP pasti ketergantungan dengan nama mahasiswa. Karena untuk setiap nilai NRP yang sama, maka nilai
nama mahasiswanya juga sama. Gitu ya. Jadi bisa kita lihat ya di tabel NRP dengan nama mahasiswa. Ini ketergantungan nih, ya kan? Tabel mahasiswa pasti tergantung dengan NRP ini. Ya kan? Kalau NRP-nya 98001 udah pasti namanya Ali Akbar gitu ya kan. Kalau 004 udah pasti namanya Indah Susanti ya kan. Nah, begitu juga kebalikannya. Indah Susanti punya NIM atau NRP berapa? Ya pasti yang ini gitu, nggak mungkin berbeda-beda ya. Itu namanya ketergantungan fungsional dependensi. Nah, itu yang pertama ya. Yang kedua, nama kuliah NRP. Nama kuliah dan NRP ini memiliki ketergantungan dependensial dengan nilai huruf. Ya kan? Karena atribut nilai huruf tergantung pada nama kuliah dan NRP secara bersama-sama. Nah, ya kan? Dalam arti lain, untuk nama kuliah dan NRP yang sama, maka nilai huruf juga sama. Karena nama kuliah dan NRP merupakan key atau bersifat unik. Nah, nama kuliah dan NRP ini bersifat key. Key di sini berarti adalah primary key atau kunci, ya kan? NRP ini primary key. Primary key kan seperti kita ketahui bahwa dia bernilai atomik ya. Maksudnya bernilai unik, nggak akan ada dua gitu kan, nggak ada yang dua atau tiga, dia hanya satu unik. Nah itu namanya key. Nah, nama kuliah juga sama, ini dia key nih. Nah, antara nama kuliah sama NRP ini memiliki ketergantungan dengan nilai huruf, ya kan? Nah ketergantungan ini tergantung dia dipakai di tabel apa. Kalau di tabel daftar nilai, pasti ini ketergantungan ya dengan nilai huruf, gitu kan? Karena nama kuliah dan NRP pasti menghasilkan nilai huruf. Nilai huruf tergantung ya kan. Nilainya berapa tergantung nama kuliahnya apa dan NRP-nya apa gitu ya kan. Nah itu yang kedua, nama kuliah dan NRP. Nah kita lihat ya tabelnya ya. NRP memiliki ketergantungan, kalau maksudnya gini, kalau NRP-nya 98001 pasti namanya Ali Akbar. Nah, Ali Akbar ini mohon ketergantungan dengan si NRP, ya kan? Nah, kalau nama kuliah dan nama NRP ini pasti dia memiliki apa namanya nilai huruf, ya kan? Nilai hurufnya A, gitu kan? Jadi kalau nilai hurufnya A, dia pasti punya ketergantungan nih, tergantung, ya kan? Nilai huruf ini isinya A, tergantung si NRP-nya siapa atau nama kuliahnya apa gitu kan. Kalau NRP-nya 4, mata kuliahnya struktur data, berarti nilainya belum tentu A, dia sini nilainya B. Itu namanya ketergantungan secara fungsi. Nah ini ya, ketergantungan secara fungsi. Nah, fungsional dependensi dari tabel nilai tadi berarti kalau nama kuliah berarti tidak tergantung dengan NRP, ya kan? Jadi ini kebalikan nih. NRP juga tidak tergantung dengan nilai huruf, ya kan? Karena nilai NRP, nomor induk mahasiswa, gitu contohnya, dia tidak tergantung dengan huruf, ya kan? Hurufnya A, B, atau C, kita nggak tahu NRP-nya berapa, gitu kan? Karena nggak ada hubungannya nih. Begitu juga dengan nama kuliah, ya kan? Tidak memiliki tergantungan dengan NRP. Ini adalah fungsi kebalikan dari fungsional dependensi. Kan kalau yang tadi ini adalah fungsi ketergantungan dengan tabel yang lain, kalau ini tidak tergantung dengan tabel yang lain. Nah, jadi untuk menganalisa normalisasi kita harus mengerti dulu yang namanya fungsional dependensi. Nah, selanjutnya kita masuk ke bentuk-bentuk normal. Bentuk normal itu ada 6 ya. Yang pertama adalah bentuk normal tahap pertama atau first normal form ya, 1NF. Yang kedua ada bentuk normal tahap kedua atau second normal form, 2NF. Yang ketiga ada bentuk normal tahap ketiga atau third normal form ya, 3NF.
Nah, biasanya bentuk normal dipakai yang ketiga aja udah cukup gitu ya kan. Kadang-kadang ada juga sampai ke 6, tapi itu jarang ya. Biasanya orang sampai ke 3 cukup. Yang keempat adalah Boyce Court Normal Form atau BCNF. BCNF. Yang kelima adalah bentuk normal tahap keempat, Fourth Normal Form. Yang keenam ada bentuk normal tahap kelima. Nah, ini adalah bentuk-bentuk normal yang ada. Kita mungkin pelajari sampai 3 aja cukup ya. Soalnya ini udah memadai untuk membuat sebuah database yang efisien dan efektif. Nah, kita masuk ke bentuk normal tahap pertama. Nah, bentuk normal tahap pertama ini terpenuhi jika sebuah tabel tidak memiliki atribut bernilai banyak atau multi-value atribut. Atribut komposit atau kombinasinya dalam domain data yang sama. Yang kedua, setiap atribut dalam tabel tersebut harus bernilai atomik. Dalam arti tidak bisa dibagi-bagi lagi, ya kan? Ada lagi enggak? Oke. Nah, jadi di dalam bentuk normal pertama, sebuah tabel bisa dibilang sudah memenuhi syarat untuk bentuk normal pertama jika si atributnya tidak bernilai banyak, ya kan? Atributnya misalnya data-data di dalamnya nilainya seharusnya hanya 1, ya kan? Tidak boleh nilainya banyak. Di sini multivariate atribut. Nah, yang kedua yang tadi kan nilai atomik. Kita lihat contohnya. Contohnya ini. Misalnya data mahasiswa sebagai berikut. NRP-nya 12.02.001, namanya Heri Susanto. Hobinya sepak bola, membaca komik, berenang. Nah, ya kan? Nah, ini tidak memenuhi bentuk normal pertama. Kenapa? Nah, perlu kita ketahui ya, ini kan berarti nama tabelnya adalah tabel data mahasiswa, ya kan? Yang namanya atribut data mahasiswa adalah ya ini, ada NRP, ada nama, ada hobi, ya kan? Nah, ini adalah atribut nih, atribut. Mahasiswa ini dibilang adalah entitas. Yang ini adalah atributnya nih, NRP, nama, hobi. Kita balik lagi ya. Bentuk normal pertama terpenuhi jika sebuah tabel tidak memiliki atribut bernilai banyak atau multi-value atribut, atribut komposit atau kombinasinya dalam domain data yang sama. Nah, kenapa ini tidak memenuhi syarat 1NF? Kita cek ya. Di atribut NRP, dia punya nilai 1, ya kan? Di atribut nama, dia punya nilai 1 juga, Heri Susanto. Nah, di atribut hobi, dia memiliki nilai yang banyak. Contohnya, ya kan, di baris yang pertama, di sini hobinya ada memasak, ya. Ada sepak bola, ada membaca komik, ada berenang. Jadi memiliki 3 hobi di baris yang pertama. Di baris yang kedua, dia punya hobi memasak dan memprogram komputer. Dia punya 2 hobi. Di baris yang ketiga, dia punya 2 hobi juga, menjahit dan membuat roti. Nah, itu sebabnya makanya dibilang tabel mahasiswa ini tidak memenuhi persyaratan untuk dikategorikan sebagai 1NF. Karena persyaratan untuk 1NF tidak memiliki atribut yang bernilai banyak. Nah, bagaimana caranya untuk membuat tabel ini memenuhi syarat untuk dimasukkan ke dalam 1NF? Kita lihat ada nggak sini? Nah, ini kan contoh yang pertama. Contoh tabel yang kedua seperti ini. Ini sama juga ya. Tabel ini juga tidak memenuhi syarat 1NF. Karena apa? Ya karena ini dia. Di sini ada atribut hobi 1, hobi 2, hobi 3. Cuma bentuknya aja berbeda dengan yang tadi. Kalau tadi bentuknya hobinya dijadikan 1, kalau ini hobinya dijadikan beberapa kolom.
gitu ya kan. Nah, ini sama. Nah, untuk agar tabel-tabel tersebut memenuhi syarat untuk masuk ke 1NF, maka tabel tersebut harus didekomposisi, ya kan? Artinya tabel tersebut harus dipecah menjadi beberapa tabel baru. Nah, ya kan? Tabel barunya seperti apa di dekomposisinya? Kita harus lihat dulu di sini, ya kan? Dan di sini ada atribut NRP, ada atribut nama, ada atribut hobi. Nah, gitu kan. Berarti kalau NRP ini bergantung dengan nama. Jadi NRP ini menunjukkan nama, punya keterangan fungsi dengan nama, ya kan. Nah, kalau si hobi ini, dia tidak punya keterangan gantungan dengan nama, kecuali dikasih satu kolom sendiri. Makanya kita buat kolom yang pertama adalah tabel mahasiswa. Nah, tabel mahasiswa kita cukup nih ya. NRP, nama. Jadi NRP segini memiliki ketergantungan dependensinya dengan nama, ya kan? Nah, tabel kedua kita bikin tabel hobi. Tapi kalau kita bikin tabel hobi aja, berarti tidak memenuhi syarat yang pertama tadi, ya kan? Begitu kita bikin tabel baru harus harus tidak, begitu kita satukan kembali harus punya relasi, ya kan? Nah, NRP di sini kan sebagai primary key karena dia bersifat unik. Di sini ada nama Harry. Nama ini menunjukkan kodenya kan? Ini dia mempunyai ketergantungan dependensi. Lalu di sini ada hobi. Kalau hobi kita bikin kolom sendiri, berarti dari dua tabel tersebut tidak mempunyai hubungan relasi. Jadi nggak ada hubungan relasi nih antara NRP dengan nama, dengan hobi. Nah, gitu kan. Yang sudah kita buat kan tabel nama. Makanya agar supaya tabel tersebut masih memiliki hubungan relasi, maka dibikin tabel hobi, tapi NRP-nya ikut. Ini kan. NRP hobi, jadi NRP-nya si nomor 1, hobinya sepak bola. NRP nomor 1, hobinya membaca komik. Nah, seperti itu jadinya ya kan. Nah, di sini kan kita bisa tahu nih, NRP ini kan bisa menunjukkan nama kan. Berarti yang pertama misalnya NRP siapa tadi? Heri Susanto misalnya. Dia punya hobi sepak bola, gitu kan. Nah, di samping itu dia hobi, di baris yang kedua, dia mempunyai hobi komik, itu membaca komik. Baris yang ketiga dia berenang. Terus selanjutnya seperti itu. Nah, kalau tabel seperti ini kan berarti tabelnya masih utuh ya. Jadi kita masih, kalau kita tarik sebagai data masih dapat nih, ada NRP-nya, ada sepak bolanya, gitu kan. NRP ini bisa menunjukkan nama, ya kan. NRP ini juga menunjukkan hobi, gitu kan. Nah, seperti itu. Nah, contoh yang kedua. Ini contoh yang pertama. Ini contoh yang kedua nih, komposit, ya kan. Jadwal kuliah. Nah, kan tadi kan kita dari awal kan ada yang dibilang multi value atribut. Yang kedua adalah atribut komposit atau kombinasinya di dalam domain data yang sama. Komposit itu berarti di dalamnya ada banyak data sebetulnya. Kita lihat ya, contoh yang kedua tentang kompositnya. Ini ada namanya jadwal kuliah. Jadwal kuliah isinya ada atribut kode kuliah, ada atribut nama kuliah, ya kan? Lalu ada atribut dosen, ada atribut kelas dan jadwal. Nah, ya kan? Ada 5 atribut nih jadwal kuliah. Kode kuliah, nama kuliah, dosen, kelas, jadwal. Di mana nilai pada atribut jadwal? Jadwal ini berisi kira-kira jadwal hanya jam atau hari, ya kan? Kalau jam aja kita juga nggak mungkin juga kan? Berarti ada diketahui kalau namanya jadwal harus ada harinya, ya kan? Harinya hari apa? Hari misalnya Senin,
jamnya jam berapa gitu kan. Nah, berarti GC atribut jadwal ini memiliki nilai yang tidak satu sebetulnya, ya kan? Kayaknya ada nilai, tergantung nilai hari, yang paling minimum ada nilai hari dan nilai jam, ya kan? Yang lainnya mungkin bisa nilai minggu, bisa nilai bulan, tahun, ya kan? Tapi kita ambil yang minimum adalah hari dan jam. Jika asumsi hari dan jam memegang peranan penting dalam sistem basis data, maka atribut jadwal perlu dipisah sehingga menjadi jadwal hari dan jadwal jam, ya kan? Nah, kita lihat nih. Nah, jadi begini kan? Jadwal kuliah yang asalnya kode kuliah, nama kuliah, dosen, kelas, jadwal, ya kan? Jadi jadwal kuliahnya kita pecah menjadi kode kuliah, nama kuliah, dosen, kelas, jadwal hari, jadwal jam. Nah, jadwalnya dipecah jadi jadwal hari apa dan jam apa. Itu cara pempecahannya. Nah, itu bentuk contoh bentuk normal yang pertama. Ada pertanyaan sampai sini? Kalau nggak ada, oke, kita lanjut ke contoh yang kedua. Maksudnya, nah ini adalah bentuk-bentuk normal tahap kedua atau second normal form. Nah, bentuk normal kedua atau 2NF terpenuhi dalam sebuah tabel jika telah memenuhi bentuk normal pertama. Jadi syarat bentuk normal kedua itu yang pertama adalah tabel tersebut harus memenuhi bentuk normal pertama. Apa tadi syaratnya? Yang pertama adalah atributnya tidak memiliki nilai banyak. Yang kedua, tidak memiliki komposit, ya kan? Memiliki arti yang arti yang banyak juga ya. Kalau tadi nilainya banyak, arti yang banyak. Nah, itu syarat yang pertama, ya kan? Yang kedua adalah semua atribut selain primary key secara utuh memiliki namanya fungsional dependensi pada primary key. Primary key telah kita ketahui ya tadi ya. Jadi primary key adalah nilai dari satu atribut yang bersifat unik, ya kan? Biasanya contohnya tuh primary key pasti selalu ada nomor, ada kode, gitu ya kan? Nah, kalau dia ada kode berarti nggak ada yang ganda, ya kan? Atribut yang ganda nilainya nggak ada. Itu namanya primary key. Nah, yang syarat kedua itu berarti semua atribut selain primary key secara utuh memiliki fungsional dependensi pada primary key. Sebuah tabel tidak memenuhi 2NF jika ada atribut yang ketergantungannya atau fungsional dependensinya hanya bersifat parsial saja, ya kan? Jadi hanya tergantung pada sebagian dari primary key, gitu kan? Nah, itu yang kedua. Jika terdapat atribut yang tidak memiliki ketergantungan terhadap primary key, maka atribut tersebut harus dipindah atau dihilangkan. Nah, ini kita contohnya nih, lihat contohnya, ya kan? Saya ulangi ya, jadi yang masuk ke bentuk normal kedua adalah, yang pertama adalah harus memenuhi bentuk 1NF. Ya kan? Semua atribut selain primary key secara utuh memiliki ketergantungan fungsi pada primary key. Yang kedua, tabel yang tidak memenuhi 2NF jika atribut yang ketergantungannya hanya bersifat setengah, ya kan? Yang ketiga, jika terdapat atribut yang tidak memiliki ketergantungan terhadap primary key, maka atribut tersebut harus dipindah dan dihilangkan. Nah, ini contohnya nih. Tabel berikut memenuhi 1NF, tapi tidak termasuk 2NF. Kenapa? Ya kan? Nah, kita analisa nih. Tabelnya ada atributnya mahasiswa,
mahasiswa NRP, mahasiswa nama, mahasiswa alamat, mata kuliah kode, mata kuliah nama, mata kuliah SKS, nilai huruf. Nah, kita analisa satu-satu ya. Ini dibilang tabel ini tidak memenuhi 2NF. Karena tabel mahasiswa NRP dan mata kuliah kode yang dianggap sebagai primary key. Sedangkan, ya kan, dari tabel ini kita bisa lihat nih, yang dianggap sebagai primary key mana? Tadi sudah saya sebutkan bahwa ciri-ciri primary key adalah biasanya ada yang namanya nomor, ya kan? Contoh, nomor induk mahasiswa, nomor induk pegawai, nomor induk kartu keluarga, nomor induk KTP, gitu kan? Nomor KTP ya, nomor induk siswa. Nah, itu pasti primary key. Yang kedua biasanya ada kode. Nah, di sini kita lihat nih. Mata kuliah kode. Biasanya sih kalau saya bikin nama tabel atau nama atribut bukan MK kode, biasanya saya tulisnya kode mata kuliah, gitu ya kan. Nah, kalau ada nama kode, biasanya ini sebagai primary key, ya kan. Jadi dari tabel ini kita udah memahami terdapat 2 primary key. Yang pertama adalah mahasiswa NRP, yang kedua adalah mata kuliah kode. Nah, lalu kita cek masalah ketergantungan fungsional dependensinya ya, ketergantungan fungsinya. Yang pertama adalah mahasiswa NRP dan mata kuliah kode tidak tergantung dengan mahasiswa nama, ya kan? Tergantung nggak nama mahasiswa dan kode mata kuliah dengan nama mahasiswa? Tidak, ya kan? Nama mahasiswa hanya tergantung pada NRP, tapi tidak dengan kode mata kuliah. Mahasiswa NRP dan mata kuliah kode tidak tergantung dengan alamat juga, ya kan? Nah, berikutnya sama juga, ya kan? Tidak tergantung dengan nama, tidak tergantung juga dengan SKS, nah, kan? Mahasiswa NRP dan kode mata kuliah hanya tergantung secara fungsi dengan nilai huruf, ya kan? Bisa dipahami ya. Jadi kalau ada nomor NIM mahasiswa misalnya, nomor NRP mahasiswa dan kode mata kuliah, hubungannya apa? Pasti hubungannya dengan nilai, gitu kan? Kalau yang atas ini kan nggak punya hubungan dia dengan SKS, nggak ada hubungan, ya kan? SKS hubungannya dengan mata kuliah kode. Begitu juga dengan mata kuliah nama, itu hubungannya dengan mata kuliah kode juga. Mahasiswa alamat hubungannya dengan mahasiswa NRP, tidak dengan mata kuliah kode. Nah, mahasiswa NRP dan mata kuliah kode ini ketergantungan fungsi dengan nilai huruf. Seperti itu ya. Nah, maka untuk memenuhi 2NF, maka tabel ini harus didekomposisi, ya kan? Untuk memenuhi 2NF harus didekomposisi. Nah, tabel ini juga kan memenuhi 1NF, kita udah uji kan memenuhi ya. Karena semuanya isinya hanya ada satu, multi value. Bukan multi value maksudnya bernilai tunggal, ya kan, tidak multi value. Tidak juga komposit. Di sini kita cek satu persatu nggak punya nilai yang bermakna ganda, ya kan. Nah, maka tabel ini perlu didekomposisi agar dapat memenuhi syarat sebagai 2NF. Caranya kita lihat, ya kan? Kita cek nih. Kita cek fungsional dependensinya, ketergantungan dependensinya sebagai berikut, gitu kan? Mahasiswa, atribut mahasiswa, NRP, MK kode, tergantung dengan nilai huruf. Ya kan? Berarti dia fungsional dependensi yang pertama, ya huruf. Nah, berarti fungsional dependensi yang pertama, mahasiswa NRP, mahasiswa kode, nilai huruf,
Ini berhubungan dengan tabel nilai. Ya kan? Ada tabel nilai sini? Nggak ada ya. Maka ini kita bikin sebagai tabel nilai. Nah, fungsional dependensi yang kedua adalah mahasiswa NRP memiliki ketergantungan dengan nama mahasiswa dan alamat mahasiswa nih. Ya kan? Nah, ini makanya kita bikin sebagai tabel mahasiswa, kita pecah. Sedangkan mata kuliah kode ini bergantung dengan mata kuliah nama dan mata kuliah SKS, ya kan? Nah, ini tergantung secara fungsi yang ketiga. Makanya di sini kita bikin tabel mata kuliah. Jadi dari tabel di atas ini kita dekomposisi atau kita pecah atau kita urai menjadi 3 tabel. Tabel yang pertama adalah tabel nilai, tabel yang kedua adalah tabel mahasiswa, tabel yang ketiga adalah tabel mata kuliah. Ya kan? Nah, kalau kita lihat tabel-tabel yang kita pecah ini, kira-kira kalau kita gabungan kembali dari tabel-tabel itu kita tarik dalam sebuah tabel transaksi misalnya, masih bisa ada relasi enggak? Kita cek, ya kan? Tabel yang tadi, tabel ini kan memiliki, yang ini saya maksud nih, ya kan? Ini memiliki 2 primary key. Yang pertama adalah mahasiswa NRP dan mata kuliah kode, ya kan? Ini adalah tabel nilai. Yang tabel kedua adalah tabel mahasiswa, mahasiswa NRP, mahasiswa nama, mahasiswa alamat. Nah, ini memiliki 1 primary key. Primary key ini memiliki ketergantungan dengan nama mahasiswa dan alamat mahasiswa. Karena dia memiliki 1 kode, bukan kode, 1 primary key ya, maka ini kita masukkan sebagai tabel mahasiswa. Karena ini ceritanya tentang mahasiswa, ya kan? Nah, ini kalau masuk ke sistem basis data, ini masuknya ke tabel master. Ya kan? Begitu juga yang mata kuliah kode, mata kuliah nama, dan mata kuliah SKS, ini kan ceritanya tentang mata kuliah. Makanya dia kita buat sebagai tabel mata kuliah, ya kan? Nah, ciri-ciri untuk yang tabel kan ada tabel master dan tabel transaksi. Kalau tabel transaksi biasanya sebagai penghubung antara sebagai tabel penghubung atau tabel relasi antara tabel mahasiswa dan tabel mata kuliah adalah tabel nilai. Kenapa saya bilang ini sebagai tabel relasi atau tabel penghubung? Karena dia memiliki 2 primary key yang berasal dari tabel mahasiswa dan tabel mata kuliah, ya kan? Nah, ya kan kelihatan ya, mahasiswa NRP, mata kuliah nilai huruf nilainya berapa gitu kan. Jadi si mahasiswa ini ambil mata kuliah ini belajar, hasilnya dapat nilainya berapa. Nah, kan? Jadi kalau kita bikin kotak tuh berarti ada 3 ya. Yang pertama adalah tabel mahasiswa, prosesnya adalah belajar, ya kan, sebagai relasinya, penghubungnya. Yang selanjutnya adalah tabel mata kuliah, gitu kan. Nah, ini bisa kelihatan ya. Jadi tabel nilai adalah tabel transaksinya, ini adalah tabel master. Ini tabel master. Perlu diketahui juga untuk sebuah sistem basis data, tabel master itu diinput hanya 1 kali. Ya kan? Pada awal pembuatan, biasanya mereka nginput, ya kan? Mereka baru diinput lagi jika ada penambahan data. Berbeda dengan tabel transaksi. Tabel transaksi diisi setiap ada transaksi. Berubahnya berapa lama, Pak? Ya setiap ada transaksi. 1 hari mau berapa? Nggak ada batasan, ya kan? Selama dia masih proses, ada transaksi, ya akan terus terjadi perubahan di tabel transaksi tersebut, ya kan? Kalau tabel mahasiswa, hanya ini sekali. Misalnya, mahasiswa baru tahun 2020-2021, diisi ada 10 mahasiswa, ya udah 10 mahasiswa selesai isi. Kecuali besok ada tambah mahasiswa baru lagi, baru diisi tambahan lagi, gitu kan? Jadi tabel master hanya diisi 1 kali. Begitu juga dengan tabel mata kuliah, ya kan? Berbeda dengan tabel nilai. Tabel nilai setiap ada transaksi.
Ya, ingat ya, tabel master dan tabel transaksi. Nah, ini nanti pada saat kalian bikin KP, bikin skripsi ini dipakai nih, jangan sampai kalian salah menganalisa, ya kan. Di skripsi biasanya ada yang namanya conceptual system. Nah, di situ disebutin tuh tabel masternya apa aja, tabel transaksinya apa aja gitu kan. Jangan sampai kalian salah isi ya, tabel master jadi tabel transaksi. Nah, itu fatal tuh, saat sidang pasti ditanya. Oke, kita kembali. Selanjutnya adalah bentuk normal tahap ketiga atau third normal form 3NF kan. Nah, bentuk normal 3NF ini terpenuhi jika memenuhi bentuk 2NF, ya kan? Kalau dia udah belum masuk 2NF, baru dia nggak bisa masuk ke 3NF. Syarat yang pertama adalah dia harus masuk ke bentuk 2NF. Nah, lalu, dan jika tidak ada atribut non-primary key yang memiliki ketergantungan terhadap atribut non-primary key lainnya. Nah, ya kan? Setelah 2NF, dia tidak ada atribut non-primary key yang memiliki ketergantungan terhadap atribut non-primary key lainnya. Nah, itu yang kedua. Jadi atribut yang di luar dari primary key nggak punya ketergantungan dependensi dengan atribut yang sejenis, ya gitu ya kan. Atribut non-primary key lainnya dia nggak punya ketergantungan. Nah, untuk setiap fungsional dependensi dengan notasi X ketergantungan dari A, maka X harus menjadi super key pada tabel tersebut. Super key di sini adalah primary key ya. Atau A merupakan bagian dari primary key pada tabel tersebut. Nah, itu penjelasannya seperti itu. Contoh, kita masuk ke contoh lebih enak kelihatannya. Tabel berikut memenuhi 2NF, tapi tidak memenuhi 3NF. Kita lihat coba. NRP, nama, alamat jalan, alamat kota, alamat provinsi, alamat kode pos. Memenuhi ini 2NF, ya kan? Tapi tidak untuk yang 3NF. Kenapa? Nah, karena masih terdapat atribut non-primary key. Non-primary key, primary key NRP ya. Non-primary key, ini alamat kota, provinsi yang memiliki ketergantungan atribut non-primary key yang lain. Nah, berarti karena di sini ada kode pos, ya kan? Kode pos ini punya ketergantungan dependensi dengan alamat kota dan alamat provinsi, ya kan? Karena si kode pos ini sendiri, begitu kode pos yang muncul dibaca, orang bisa tahu nih kode pos tersebut itu untuk alamat kota mana, alamat provinsi yang mana, gitu kan? Yang saya cerita dari awal ya, kalau dia ada punya kode-kode, berarti biasanya unik, gitu ya kan? Namanya unik berarti dia punya ketergantungan dependensi dengan turunannya tuh. Alamat kode pos, dia memiliki ketergantungan dependensi, ketergantungan fungsi ya, dengan alamat provinsi dan alamat kota. Maka, nah itu yang pertama. Yang contoh yang kedua, nah ini mahasiswa nih, ya kan? Tadi sama ya, alamat jalan, kota, provinsi. Nah, solusinya berarti agar tabel tersebut bisa memenuhi 3NF, maka tabel tersebut perlu didekomposisi. Nah, tabel ini didekomposisi menjadi, ya kan? Yang pertama adalah mahasiswa ya. Tabel mahasiswa nih isinya berarti NRP mahasiswa, nama, alamat jalan, dan alamat kode pos. Kode pos ini yang kita bikin tabel tersendiri. Nah, kode pos ini kita bikin satu tabel lagi, kode pos. Kode pos ini isinya alamat kode pos, alamat provinsi, dan alamat kota. Nah, itu. Jadi kita tinggal menganalisa setiap tabel itu memiliki ketergantungan fungsi atau enggak, gitu kan. Baik secara multi value nilainya atau secara komposit, ya kan.
Nah, seperti itu. Nah, kayak ini kan kita lihat kan, kalau sekilas kan kelihatan nggak ada masalah. Tapi kalau kita uji, alamat kota, alamat kode pos dan alamat provinsi memiliki ketergantungan sama dengan alamat kota. Maka ini harus dipecah, ya kan? Dipecah menjadi satu tabel sendiri. Nah, yang menjadi relasinya yang mana? Ya ini kode pos ini, ya kan? Kalau kode pos ini nggak ada, berarti tabel mahasiswa dan tabel kode pos itu berarti dekomposisinya salah. Kenapa? Karena tabel tersebut tidak ada hubungan relasi antara mahasiswa dan kode pos. Nah, berhubung di tabel mahasiswa masih ada alamat kode pos, ya kan? Berarti tabel yang kita dekomposisi ini masih memiliki hubungan relasi. Jadi kalau kita tarik menjadi tabel menjadi data yang baru masih bisa, ya kan? Itu yang ketiga. Yang selanjutnya adalah boycott normal form (BCNF). BCNF terpenuhi dalam sebuah tabel jika untuk setiap fungsional dependensinya terhadap setiap atribut atau gabungan atribut dalam bentuk X memiliki ketergantungan fungsional dependensi dengan Y, ya kan? Maka X adalah super key. Nah, super key ini salah satu contohnya adalah primary key itu. Primary key ada apa namanya? Sebagai kunci, ya kan? Maka tabel tersebut harus didekomposisi berdasarkan fungsional dependensi yang ada. Sehingga X menjadi super key dari tabel-tabel hasil dekomposisi. Nah, karena X ini adalah super key, ya kan? Super key itu berarti dia termasuk primary key, termasuk juga dia merupakan kunci sebagai kata kunci untuk tabel-tabel yang kita pecah, gitu kan? Nah, jadi isinya bisa primary key, bisa foreign key, ya kan? Nah, apa tuh foreign key? Foreign key adalah primary key yang ada di tabel yang lain. Nah, contoh kalau saya balik dulu ke ini ya. Nah, di sini ada namanya NRP. NRP ini nomor induk mahasiswa, ya kan? Kalau saya terjemahin ke yang sering kita pakai kan NIM ya, nomor induk mahasiswa. NIM nama, alamat kode pos. Nah, di tabel mahasiswa ini yang jadi primary key adalah NRP. Ya kan? Di tabel kode pos yang menjadi primary key adalah alamat kode pos, ya kan? Jadi primary key kode pos ada alamat kode pos, di mahasiswa ada NRP. Tapi di mahasiswa ini ada yang namanya alamat kode pos juga. Nah, ini adalah foreign key. Foreign key dari mana? Karena si kode pos merupakan primary key dari kode pos. Ya kan? Kode pos memiliki primary key alamat kode pos. Nah, alamat kode pos ada di mahasiswa, makanya ini disebut sebagai foreign key. Nah, itu ya. Nah, ini yang tadi, sehingga X menjadi super key dari tabel-tabel hasil dari dekomposisi. Setiap tabel dalam BCNF merupakan 3NF. Akan tetapi setiap 3NF belum tentu termasuk BCNF. Ya kan? Perbedaannya, untuk fungsional dependensinya, X memiliki ketergantungan fungsi dengan A. Di dalam BCNF, tidak memperbolehkan A sebagai bagian dari primary key. Nah, itu tuh. Agak berat juga bahasanya ya. Ada contohnya nggak deh? Nggak ada contohnya nih. Pertemuan selanjutnya mungkin kita akan membahas tentang BCNF, ya kan? Jadi intinya sebetulnya di sini adalah fungsional dependensi X sebagai memiliki ketergantungan terhadap A, di mana X bisa sebagai super key, ya kan? Tapi tidak memperbolehkan A sebagai bagian dari primary key, ya kan? Jadi A nggak boleh lagi sebagai primary key, bagian dari primary key si X. Gitu kan? Nah, selanjutnya ada bentuk norma tahap keempat. Ada fourth normal form.
Bentuk normal 4NF terpenuhi dalam sebuah tabel jika memenuhi bentuk BCNF. Dan tabel tersebut tidak boleh memiliki lebih dari sebuah multi-value atribut. Ya kan? Untuk setiap multi-value dependensi atau MPD ya, harus merupakan fungsional dependensi. Ini yang keempat. Contoh, kebetulan ada contohnya nih. Misal, tabel berikut tidak memenuhi 4NF. Ya kan? Tabelnya ada employee, ada project, ada skill. Employee-nya Jim, project-nya misalnya handle 11 ya kan, programnya, skill-nya programmer gitu kan. Nah, di sini setiap employee dapat bekerja lebih dari project. Ya kan? Mary lebih dari satu project, ya kan? Dan dapat memiliki lebih dari satu skill. Untuk kasus seperti ini, tabel tersebut harus didekomposisi. Kenapa ini nggak memenuhi? Karena ada dua orang, bukan ada dua orang. Ada satu orang nih memiliki keahlian yang ganda, ya kan? Si Mary ini dia bisa keahliannya adalah untuk desain, ngerancang, bisa juga sebagai analisis. Nah, ya kan? Nah, ini nggak bisa dimasuk ke 4NF. Ini harus dipecah, ya kan? Dipecah caranya gimana? Makanya dia dibuat satu tabel employee dengan project, employee dengan skill. Nah, gitu kan? Agar bisa memenuhi tabel 4NF. Nah, bentuk normal tahap keempat ya kan adalah fit normal form ya. Bentuk normal 5NF terpenuhi jika tidak dapat memiliki sebuah lossless decomposition menjadi tabel-tabel yang lebih kecil. Ada contohnya nggak nih? Jika 4 bentuk normal sebelumnya terbentuk berdasarkan fungsional dependensi, jadi berdasarkan ketergantungan fungsi, jadi normal pertama, kedua, ketiga, keempat, itu dibentuk berdasarkan ketergantungan fungsi. Nah, untuk yang 5NF, ini dibentuk berdasarkan konsep join dependensi. Jadi ketergantungan dalam penggabungan, ya kan? Ya ini apabila sebuah tabel telah didekomposisi menjadi tabel-tabel yang lebih kecil, harus bisa digabungkan lagi atau join untuk membentuk tabel semula. Nah itu ya. Jadi kalau yang 4 awal berdasarkan ketergantungan dependensi, kalau yang tabel 5NF dibentuk berdasarkan konsep join dependensi. Oke, sudah selesai pertemuan kali ini, ya kan?